Sekarang saya mau nunjukin kepada teman-teman betapa powerfulnya menabung rutin. Nabung 100.000 per bulan aja bisa menghasilkan 600 juta loh. Zaman sekarang 100.000 paling beli paket internet atau belanja di Indomaret. Itu pun cuma dapat sampo, sabun cuci muka, dan deodoran. Bener gak? Tapi coba tanya sama orang yang sekarang berusia 60-an. Apakah mereka punya tabungan sebesar 600 juta di masa pensiunnya? Saya yakin nggak banyak pensiunan yang punya tabungan 600 juta cash. Coba dari dulu mereka tahu menabung konsisten ternyata powerful. Sekarang mereka sudah punya uang pensiunan yang cukup. Aku jelasin dulu ya cara perhitungan tabel ini. Pertama, ini kita masukkan usia pertama menabung. Kemudian tabel usia ini otomatis menyesuaikan sesuai dengan usia yang kita input di atas 25 tadi. Nah, nih lihat kan jadi 26, 27 dan seterusnya. Ini sesuai dengan input yang di atas tadi. Kalau tabel tahun ini menunjukkan sudah berapa tahun kita menabung. Ini misalnya tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini nih, tahun pertama kalau kita nabung 100.000 per bulan, di tahun ini kita akan punya 1,2 juta kan? Kalau asumsi pertumbuhannya 10% per tahun, berarti akan didapat bunga 120.000 per tahun. Instrumen apa sih yang bisa kasih imbal hasil 10%? Yang pasti ada reksadana, saham, obligasi, itu yang aman ya. Saya nggak merekomendasikan investasi lain yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ada banyak investasi di luar sana, tapi yang kita bicarakan ini fokus untuk yang aman-aman aja, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. 10% per tahun mah udah kecil banget sebetulnya. Kalau kamu punya skill berinvestasi di saham dan tahu memilih reksadana yang benar, ini bisa jadi di atas 20, 30 per tahun. Tapi kita asumsikan yang paling gampang aja ya, 10%. Kalau 10% semua orang pasti bisa mencapainya. Tentunya dengan panduan berinvestasi yang benar ya. Artinya di tahun kedua kita akan berhasil nabung 1,2 juta lagi. Karena kan setiap tahun kita nabung 100.000. Berarti kalau 2 tahun kita mendapat 2,4 juta plus 120.000 tadi. Jadinya dapat 2,5 jutaan. Nah, kalau ini kita tarik sampai, kalau kebiasaan ini kita tarik sampai usia 66 tahun, kita akan punya 643 juta. Ini kalau 100.000 ya. Bagaimana kalau kita rutin nabung 1 juta per bulan sejak usia 25 tahun sampai 66 tahun? Coba kita ganti aja di bagian ini. Kita buat jadi 1 juta per bulan. Dan scroll ke bawah. Wow, 6,4 miliar teman-teman. Bagaimana kalau kemampuan berinvestasimu meningkat dan profit per tahunnya jadi 15% per tahun? Coba ya kita edit di sini. Ya, ini jadi 15 dan scroll ke bawah 28 miliar teman-teman. Wow, keren banget kan? Jadi ada 3 skill yang harus teman-teman kuasai untuk bisa mewujudkan plan ini. Pertama, belajar investasi saham. Terus nabung konsisten. Udah, itu aja. Nabung 1 juta per bulan itu nggak susah-susah amat kok. Kalau kurang, ya udah cari side hustle, narik ojek online mungkin. Pokoknya ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Kuncinya belajar investasi yang benar dan konsisten menabung. Kedepannya kita pasti akan belajar tentang investasi saham. Tapi fokus kita sekarang adalah mulai memperbaiki perencanaan keuangan yang benar. Kita mulai menabung yang benar, mengatur budgeting yang benar, memulai kebiasaan hemat yang benar, dan tidak sembarangan dengan yang namanya menggunakan uang. Oke? Nanti kita pasti akan belajar saham kok.
Kita akan membereskan keuangan kita dari hal-hal yang paling dasar yang biasanya diabaikan oleh kebanyakan orang. Kita bangun dulu nih pondasi keuangan yang kuat, baru kita masuk ke topik investasi. Saya Andri Haryanja, semoga konten ini bermanfaat.